Shalom KGC, welcome to KGC Online Service, Minggu 21 Juni 2020. Kasih karunia Yesus menyertai kita semua. Hari ini kita akan dilayani oleh Antoni Pribudi. Jangan lupa ya untuk mencatat dan merenungkan firman yang akan kita dengar. Di akhir ibadah, kita akan mengadakan perjamuan kudus secara mandiri. Roti perjamuan bisa diganti dengan roti tawar atau biskuit. Dan anggur perjamuan bisa digantikan dengan teh, sirup, atau air gula. Sebelum itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Mu pada hari ini. Kami akan memulai ibadah. Lancarkanlah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan waktu, hati, dan ajak anggota keluarga lainnya untuk bergabung dan memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan karena begitu besar kasih dan penyertaan-Nya dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan
Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka sembuhannya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka sembuhannya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Sebab mujizatmu terjadi. Kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan, sebab namamu yang layak kami muliakan. Oh, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku
Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis. Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Shalom, KGC Kuta, sungguh suatu kehormatan saya bisa berada di sini dan terima kasih untuk kesempatannya saya bisa menyampaikan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan ini bersama-sama dengan saudara. Saya harap kita semua dalam keadaan baik, bukan cuma secara badani, tetapi secara jiwa kita juga dalam keadaan baik. Nah, ada sebuah pepatah yang berkata seperti ini, hidup yang tidak pernah direnungkan adalah hidup yang tidak layak dihidupi. Jadi kita semua mesti tahu bahwa proses sesulit apapun yang kita hadapi hari-hari ini tidak akan bisa merubah hidup kita kalau kita gagal merenungkannya. Jadi harapan saya sambil kita merenungkan firman Tuhan hari ini kita bisa mendapatkan perenungan-perenungan yang berharga yang bisa membantu kita dalam mengkalibrasi hati kita, memurnikan hati kita dan membawa kita mendekat kepada Tuhan. Oke, bila saudara memiliki Alkitab saudara bersama-sama dengan saudara, saya undang untuk kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Yesaya 44 ayat 1-8. Dan harapan saya saat kita merenungkan firman Tuhan ini hari ini, kita bisa mendapatkan hikmat yang relevan sesuai dengan situasi yang kita hadapi sekarang. Dan lebih daripada itu, kita bisa melihat keindahan Injil lewat ayat yang kita baca hari ini, sehingga hati kita bisa diubahkan dan kita bisa dikuatkan. Yesaya 44 ayat 1-8. Tuhan satu-satunya Allah. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub, hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau, dan janganlah takut, hai hambaku Yakub, hai Yeshurun, yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu, dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia mengabarkan dari dulu hal-hal yang akan datang. Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut. Sebab memang dari dulu telah kukabarkan dan kuberitakan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain. Tidak ada. Ku kenal. Nah, hari ini dari ayat yang barusan kita baca ini kita akan fokus secara spesifik ke ayat yang ke-6 sebagai fokus perenungan kita hari ini.
Kita akan bedah ayat ini bersama-sama dan doa saya kita bisa melihat keindahan Injil di dalamnya. Nah, kita harus tahu bahwa konteks kitab Yesaya ini secara keseluruhan, ya, kalau saudara baca the rest of the passage, saudara baca kitab Yesaya, Tuhan itu sedang berurusan dengan bangsa Israel, ya, yang memberontak kepada Tuhan, yang hatinya itu serong, berpaling daripada Tuhan dengan menyembah berhala-berhala mereka. Nah, kalau saudara lihat Tuhan itu basically benar-benar tidak habis pikir dengan bagaimana bodohnya bangsa Israel itu dari berpaling, dari menyembah Allah yang hidup, yang berkuasa, yang omnipoten, kepada penyembahan berhala, ya, kepada berhala-berhala yang mati, yang useless, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini adalah perenungan kita yang pertama hari ini. Perenungan kita pertama yang hari ini kita mesti tahu adalah ini. Alkitab itu menggambarkan dosa kita sebagai sebuah penyembahan berhala. Alkitab memberikan kepada kita sebuah diagnosa yang lebih dalam akan apa dosa itu. Dosa itu lebih daripada sekedar kita melanggar sebuah aturan. Dosa itu lebih daripada sekedar sebuah perbuatan yang jahat. Dosa itu pada esensinya dan pada dasarnya Alkitab menjelaskan kepada kita adalah sebuah penyembahan berhala. Di balik setiap dosa yang kita lakukan terdapat sebuah penyembahan berhala, di mana kita menaruh sesuatu di dalam hati kita, menggantikan dan melebihi Tuhan. Nah, mungkin saudara akan bertanya kepada saya, loh, bukankah ada 10 perintah Allah? Dan bukankah dosa itu adalah saat kita tidak mentaati perintah tersebut? Oke, sekarang kita mesti ingat, apa perintah yang nomor 1? Perintah yang nomor 1 berkata seperti ini, jangan ada Allah lain di hadapanku. Nah, apa artinya? Saudara mesti tahu bahwa perintah yang pertama ini itu adalah perintah yang memegang ke-9 perintah yang lainnya. Dengan kata lain seperti ini, kalau saudara melanggar perintah yang pertama ini, yaitu jangan ada Allah lain bagimu di hadapanku, maka saudara pasti tidak akan bisa menaati 9 perintah yang lainnya. Contoh, kenapa kita membunuh? Kitab Yakobus menjelaskan kepada kita seperti ini. Kita berselisih, kita membunuh karena keinginan di dalam hati kita. Karena kita tidak mendapatkan apa yang kita ingini, maka kita membunuh. Kenapa kita mencuri? Let's say kita mencuri uang. Kenapa kita mencuri uang? Karena di dalam hati kita yang paling dalam, kita percaya bahwa uang itu yang bisa memberikan kita kepuasan. Uang itu yang bisa memberikan kita keamanan. Uang itu yang bisa memberikan kita jaminan lebih daripada Tuhan. Sehingga kita mencuri. Nah, Anda bisa lihat ini ya. Berhala itu adalah segala sesuatu yang mengambil tempat utama di dalam hati kita. Dan kita mengharapkan hal itu yang bisa memberikan kita apa yang sebenarnya hanya Tuhan yang bisa berikan. Yaitu apa? Kebahagiaan sejati, kepuasan, damai sejahtera, keamanan, arti, dan nilai hidup. Nah, tapi ini masalahnya. Ini masalahnya. Berhala itu palsu. Kita mengira berhala itu mampu memberikan kepada kita hal itu semua. Tapi kenyataannya tidak. Nah, situasi seperti yang kita hadapi sekarang ini, ya, di mana keadaan ini Tuhan bisa mengizinkan keadaan-keadaan yang sulit terjadi dalam kehidupan kita sekarang. Ini sebenarnya adalah waktu yang tepat untuk kita tuh bisa mengekspos berhala-berhala yang mungkin kita nggak sadari itu ada di dalam hati kita. Coba mari kita pikirkan, apa yang hari-hari ini tuh membuat kita sangat takut? Apa yang hari-hari ini membuat kita ini sangat khawatir dan resah? Mungkin selama ini kita menaruh pengharapan kita kepada sebuah berhala palsu yang kita tahu dalam situasi seperti ini tidak sanggup untuk menolong kita. Mungkin itu uang kita, mungkin itu karir kita, mungkin itu bisnis kita. Nah, hari ini mari kita sama-sama lewat ayat yang ke-6, ya, kita sama-sama merenungkan dan kita melihat bagaimana Tuhan itu menyatakan dirinya kepada bangsa Israel. Saya sekali lagi, saya akan bacakan ayat yang ke-6 bagi saudara semua. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu, dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Oke, yang pertama, Tuhan menyatakan dirinya kepada bangsa Israel sebagai satu-satunya Raja yang berkuasa atas hidup mereka. Apa artinya bahwa Tuhan itu adalah Raja? Artinya adalah Dia berdaulat. Dia yang pegang kendali, bukan kita. Kita tidak bisa mengontrol Dia. Kita ada untuk Dia, bukan Dia untuk kita. Nah,
dari sini kita renungkan sebentar ya. Kita renungkan sebentar. Kenapa Tuhan itu membenci konsep agama? Kenapa Tuhan itu membenci konsep religion? Kenapa? Karena agama itu sebenarnya adalah salah satu bentuk tanpa kita sadari berhala. Konsep agama berkata kepada kita seperti ini. Kalau kita melakukan A, maka Tuhan akan melakukan A buat kita. Kalau kita baik, maka Tuhan akan baik kepada kita. Kalau kita beribadah seperti ini, kita taat seperti ini, kita melakukan seperti ini, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita mau. That's false. Itu adalah sebuah berhala. Tuhan adalah sebuah raja. Kita tidak bisa mengontrol Tuhan. Sebaliknya, Tuhan yang mengontrol hidup kita. Nah, ini masalah buat kita, bukan? Kita hidup di dunia postmodern, ya. Yang kita ini tidak kesulitan untuk percaya kepada sebuah konsep Tuhan, ya. Tapi kita ini punya sebuah problem yang besar dalam kita percaya bahwa Tuhan itu juga adalah seorang raja yang berkuasa dan berdaulat penuh di dalam hidup kita. Kenapa? Karena gini, karena kita tinggal di dalam sebuah culture postmodern yang berkata bahwa kebebasan itu, ya, arti, nilai dan tujuan hidup yang sejati itu baru bisa kita temukan saat kita ini mempunyai kebebasan. Di dalam kita ini mengejar apa yang hati kita ini inginkan. Di dalam kita ini punya kebebasan untuk mengejar apa yang impian kita ini inginkan. Aspirasi kita. Pertanyaannya adalah ini. Apakah itu semua adalah sebuah kebebasan? Apakah itu semua adalah sebuah freedom? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena masalahnya adalah seperti ini. Kita mesti tahu bahwa dari dulu sampai sekarang kita ini adalah makhluk yang menyembah. Pada waktu Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa, mereka itu tidak berhenti menyembah. Yang mereka lakukan adalah ini. Mereka mengganti objek penyembahan mereka. Yang tadinya mereka adalah menyembah Tuhan. Mereka mengganti menjadi menyembah diri mereka sendiri. Nah, ini yang terjadi. Jadi apa yang terjadi? Pada waktu kita berusaha untuk mencari nilai dan arti hidup di luar Tuhan, yang terjadi adalah gini. Kita sedang memberikan diri kita kepada sebuah atau seorang raja yang berbeda. Kita menyerahkan diri kita kepada seorang tuan yang berbeda. Itu bisa tuan atau raja itu bisa uang, bisa seks, bisa kekuasaan, bisa seseorang, bisa anak kita, istri kita, suami kita, bisa raja itu bisa berupa penilaian orang lain, penerimaan orang lain, kasih sayang orang lain. Tapi apapun itu yang kita mesti tahu adalah ini. Raja atau tuan manapun selain Tuhan adalah seorang raja dan tuan yang sangat buruk, yang akhirnya akan menggagalkan kita dan menghancurkan hidup kita. Nah, jadi di sini kita mesti tahu bahwa berhala, uang, kekuasaan, power, atau apapun itu, hal-hal selain Tuhan yang kita jadikan sebagai seorang raja dan tuan di atas hidup kita, yang kita ini berharap hal itu yang bisa memberikan kepada kita itu sebuah kebahagiaan atau keamanan atau jaminan apapun, itu adalah tuan dan raja yang jahat, tuan dan raja yang palsu, yang suatu hari akan mengecewakan kita dan menghancurkan kita. Maka hal yang kedua di sini yang penting, bahwa Tuhan di sini tidak cuma menyatakan dirinya sebagai seorang raja kepada Israel, tapi Tuhan juga mengingatkan kepada Israel bagaimana dia menjadi raja bagi Israel. Bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik. Tuhan berkata seperti ini, akulah raja dan penebus Israel. Jadi Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa bagaimana mereka itu menjadi umat pilihan Tuhan adalah karena Tuhan yang menebus mereka. Dengan kata lain, Tuhan berkata kepada bangsa Israel seperti ini. Engkau menjadi umatku bukan karena engkau hebat. Engkau menjadi umatku bukan karena usahamu. Engkau menjadi umatku bukan karena engkau berharga. Engkau menjadi umatku bukan karena engkau yang berusaha dengan kehebatanmu untuk aku bisa menjadi rajamu. Bukan. Engkau menjadi umatku karena aku yang memilih engkau. Yang dari semula, ayat 1 bilang seperti ini, sebelum engkau dijadikan, aku yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Aku yang menebus engkau. Aku yang memilih engkau. Aku yang menyelamatkan engkau. Aku yang membawa engkau keluar dari perbudakan tanah Mesir. Jadi apa maksudnya di sini? Apa maksudnya? Nah, seperti ini. Seperti ini. Kadang kita mikir seperti ini ya.
bahwa kehidupan kekristenan itu adalah panggilan untuk mengikuti seorang raja. Yes. Di mana kita ini kehilangan kebebasan kita. In a sense, yes. Bahwa kita ini tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. In a sense, yes. Tapi kita jangan lupa bahwa kita sedang memberikan hidup kita kepada seorang raja yang mengasihi kita, yang mati untuk menebus kita. Dia adalah seorang raja dan satu-satunya raja yang baik, yang mengasihi kita, dan yang paling mengerti apa yang terbaik buat kita. Timothy Keller pernah bilang seperti ini, semua raja dan semua tuan selain Tuhan di dalam hidup ini berkata seperti ini kepada kita. Berikan dan serahkan hidupmu untuk engkau mendapatkan aku. Tapi Tuhan adalah satu-satunya raja yang sejati yang berkata seperti ini. Aku memberikan nyawaku dan memberikan hidupku supaya engkau bisa menjadi milikku. Jadi the calling of Christianity, yes, the calling of Christianity is to give our life to a sovereign king. Yes, we no longer live for our own. Yes, but we must remember that we give our life to a sovereign king who loves us and died for us to redeem us. Nah, yang terakhir Tuhan berkata seperti ini. Akulah Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada aku. Nah, apa yang sedang Tuhan itu beritahu kepada Israel? Sekarang Tuhan benar-benar mengklaim dirinya bukan cuma sebagai raja, bukan cuma sebagai penebus, tapi sebagai satu-satunya Tuhan. Permulaan dari segala sesuatu dan tujuan akhir dari segala sesuatu. Dengan kata lain Tuhan berkata seperti ini, aku bukan cuma pencipta segala sesuatu, tapi segala sesuatu itu hanya akan menemukan akhirnya di dalam aku. Jadi dalam hidup ini, mari kita renungkan sebentar ya. Di dalam hidup ini, cuma ada dua cara untuk kita ini bisa memandang Tuhan. Tidak ada jalan yang netral. Yang pertama, kita bisa melihat Tuhan itu sebagai sarana untuk mencapai sebuah tujuan hidup yang kita inginkan. Atau segala sesuatu yang kita punya di dalam hidup ini adalah sarana untuk mencapai tujuan akhir kita, yaitu Tuhan itu sendiri. Mari kita renungkan sekarang, bagaimana kita melihat Tuhan. Di sini Tuhan menyatakan dirinya, segala sesuatu dimulai daripadaku, dan segala sesuatu cuma akan menemukan makna dan artinya saat itu semua berakhir di dalam aku. Nah, apa aplikasinya buat kita hari ini dan bagaimana kita bisa melihat keindahan Injil lewat ini? Artinya adalah seperti ini. He is not just the author of our faith, but He is also the perfecter of our faith. Dia bukan cuma Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di dalam kita, tetapi Dia juga adalah Tuhan yang akan membawa segala sesuatunya itu kepada kesempurnaan di dalam Kristus Yesus. Dia bukan cuma Tuhan yang membawa kita memulai pertandingan hidup ini, tetapi Dia juga adalah Tuhan yang menolong kita dan membantu kita, memastikan kita mengakhiri pertandingan hidup ini menjadi lebih daripada pemenang bersama-sama dengan Dia. Nah, di sini kita bisa melihat kaitannya dengan Injil. Di sini kita bisa lihat bagaimana ini tuh pointing kepada Kristus dan karya penebusannya yang sempurna di atas kayu salib. Sekarang kita imajinasi sedikit ya, kita bayangkan sedikit. Saya membayangkan orang-orang di Perjanjian Lama itu mungkin agak sedikit bingung pada waktu Tuhan itu menyatakan dirinya sebagai seorang penebus, redeemer, penebus. Kenapa? Ya karena kata penebus itu kan sebuah kata yang sangat transactional. Mungkin bangsa Israel ini memikir, apa maksudnya? Bahwa Tuhan itu our redeemer. Apa artinya Tuhan itu adalah penebus? Arti kata penebus itu, arti kata redeem, itu adalah to buy back. Untuk membeli kembali apa yang semula itu adalah menjadi milik kita. Jadi yang Tuhan katakan itu adalah seperti ini. Bangsa Israel, yaitu sekarang berbicara kepada kita. Kalian itu adalah milikku. Aku yang memilih kalian dari semula. Aku yang membentuk engkau dari dalam rahim ibumu. Aku yang menjadikan engkau. Engkau itu seperti anak raja wali yang aku ini lindungi di bawah kepak sayapku. Yang aku selalu jagai. Dari semula engkau adalah milikku. Tetapi along the way, engkau memberikan dirimu kepada Allah yang lain. Engkau memberikan dirimu kepada raja yang lain. Lalu engkau terbelenggu di dalam dosa. Engkau terbelenggu di dalam perbudakan dosa.
yang menghancurkan engkau, yang membunuh engkau, yang merusak hidupmu. Dan sekarang aku ini menebus engkau, membayar biaya penebusanmu untuk menjadikan engkau milikku kembali. Nah, bangsa Israel saya membayangkan sedikit pada perjanjian lama, mungkin sedikit secara absurd dan abstrak membayangkan apa artinya kata penebusan ini. Tapi kita sekarang bisa mengerti apa yang dimaksud sebagai Tuhan itu adalah penebus kita. Sekarang kita bisa melihat gambarnya dengan jelas. Malah sekarang kita bisa menyaksikan sendiri transaksi itu terjadi. Yaitu apa? Yaitu saat Tuhan membayar dengan lunas harga penebusan kita di atas kayu salib dalam bentuk anaknya yang tunggal. Sudah bisa lihat ini. Anaknya yang tunggal adalah wujud pembayaran yang sempurna yang Tuhan lakukan. Untuk apa? Supaya raja itu bisa membayar lunas biaya penebusan sehingga covenant sang raja dan umatnya bisa di-sealed, dimateraikan untuk sekali dan selama-lamanya. One-sidedly, secara sepihak oleh sang raja yang begitu mengasihi umatnya dan relentless, tidak pernah menyerah dalam mengejar umatnya sebagai miliknya yang berharga. Jadi, seperti Rasul Paulus katakan, kerjakanlah keselamatanmu di dalam takut yang gentar. Bukan untuk memenuhi perjanjian itu, you see, tapi sebaliknya, karena perjanjian itu sudah dipenuhi secara sempurna oleh Tuhan kita. Nah, jadi saat kita mungkin dalam masa-masa seperti ini kita struggle, lalu kita press on forward, kita berusaha jalan maju ke depan, melewati musim yang unik ini. Saya berdoa supaya saudara bisa melihat salib Kristus. Saudara bisa take a hard look at the cross. Kenapa? Karena disitulah letak pengharapan kita. Disitulah letak assurance kita. Disitulah letak jaminan hidup kita. Dan biarlah kita selalu diingatkan bahwa Dia adalah satu-satunya Raja dan penebus yang layak untuk kita taati, yang layak untuk kita sembah, dan layak untuk kita layani. Jadi saudara melewati musim ini, saya berdoa saudara bisa melihat dan bisa dikuatkan dengan saudara sekali lagi diingatkan bahwa Dia adalah Raja yang berjalan di depan kita, yang memimpin hidup kita. Dan bukan cuma itu, Dia adalah Raja yang begitu mengasihi kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang jemaat yang ada di rumah untuk bisa participate di dalam perjamuan kudus hari ini. Saudara bisa persiapkan roti dan anggur di rumah. Kalau nggak ada, saudara bisa pakai roti tawar ataupun air gula sebagai simbol bahwa ini adalah tubuh dan darah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita angkat roti di atas kepala kita tinggi-tinggi. Ini persekutuan dengan tubuh Kristus. Kita mengucap syukur dan terima kasih buat Tuhan kita atas karya penebusannya di atas kayu salib yang sudah menebus dosa-dosa kita umat manusia. Dan kita telah dibebaskan dan kita telah dimerdekakan dari dosa. Seharusnya nyawa kita lah yang ditanggungnya. Dan Tuhan sudah memberikan nyawanya ganti nyawa kita. Betapa besar kasihnya atas kita, terbukti oleh karya penebusannya di atas kayu salib. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa, yang hebat dan luar biasa ini ya Tuhan. Kami mau sambut persekutuan dengan tubuh Kristus ini. Mari jemaat yang di rumah kita sambut dalam nama Tuhan Yesus. Kita makan. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi. Ini adalah cawan kemenangan. Kemenangan atas segala dosa. Kemenangan atas sakit penyakit. Dan kemenangan atas segala kondisi kesesakan yang kita alami sekarang. Tuhan sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. 2000 tahun yang lalu. Bahkan Dia sudah berkata, sudah selesai. Akan ada mujizat terjadi di rumah-rumah. Segala sakit penyakitmu sudah disembuhkannya.
lewat bilur-bilurnya. Semua sudah diselesaikannya. Masalah keuangan, masalah kesesakan yang kau alami, Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Terima kasih atas kuasa-Mu lewat darah-Mu ini ya Tuhan. Mari kita sambut darahnya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kita yang hidup. Amin. Seperti yang tadi disampaikan dalam firman, kita mendengar bahwa usaha Tuhan dari dulu untuk mencari kita tuh, Dia tidak lelah-lelah mencari kita. Ini menggambarkan tentang kerinduan seorang bapa untuk mencari anaknya. Dia sangat rindu bersekutu dengan kita. Ya, mari kita berdoa. Saudara yang di rumah, saudara bisa angkat tangan dan terimalah berkat, damai, sejahtera, dan sukacita dari surga. Dari Tuhan Yesus yang telah menebus engkau keluar dari segala dosamu. Dan biarlah Dia yang memberikan kekuatan dan penghiburan lewati masa-masa krisis ini. Dan Dia yang berkata bahwa sekalipun engkau berada di dalam lembah kelam, Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia akan selalu berjalan bersamamu. Dan gada dan tongkatnya adalah penghiburanmu. Dan biarlah Tuhan selalu menyediakan segala hikmat untuk engkau bisa keluar dan memberikan segala solusi bagi segala permasalahan kita. Dan biarlah selalu, senantiasa Tuhan akan memberikan kasih, damai, sejahtera, dan perlindungan buat kita semua. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian online service minggu ini. Melalui firman-Nya, yuk kita selalu mengucap syukur atas berkat Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita, untuk persembahan bisa ditransfer di nomor rekening yang tertera di layar Anda. Mari kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada ibadah kali ini. Kami dapat menyelesaikan ibadah dengan penuh sukacita. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Semoga apa yang kami berikan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Amin. Happy Sunday. See you next week. Stay strong, keep healthy, and God bless you.